wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Ananda dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerita pendek dari karya Alia Halisa yang berjudul Dilema Nara. Selamat menyaksikan. Nara terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak ia hanya menatap langit kamar. Matanya masih terasa semak, sisa tangisan tadi malam. Kemudian Nara bangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar kamarnya. Nara menutup kedua telinganya kuat-kuat, enggan mendengar apapun. Setetes bening air matanya bergulir di pipi. Wajahnya dibenamkan dalam kedua telapak tangan yang lemah. Rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang menggiringnya menuju kegilaan. Nara berjalan perlahan keluar rumah, di antara jalanan yang sepi, sambil menundukkan kepala seolah malu dunia melihatnya. Ia menatap siluet hitamnya di antara bayang-bayang pepohonan dan rumah. Nara berhenti melangkah saat seseorang menghalangi bayangannya. "Ada yang ingin kutanyakan padamu." Orang itu mulai berbicara kepadanya. Nara mendongak. Wajahnya terasa familiar. "Kenapa?" Gadis itu bertanya dengan wajah datar. Tapi Nara hanya diam. "Kenapa kamu harus lahir di dunia ini?" Ia memulai membentak Nara. Gadis itu melayangkan tangannya ke pipi Nara. "Pergi!" Nara pun tak sanggup menatap lawan bicaranya. Ia hanya memegang pipinya yang terasa nyeri karena tamparan barusan. "Hilanglah dari dunia ini, dasar penghancur keluarga orang!" herdik gadis itu. Nara terisak diiringi suara teriakan gadis itu di telinganya. Tetesan bening meleleh merayapi sudut wajahnya. Nara adalah anak perempuan biasa yang hidup dengan kasih sayang utuh dari orang tua. Ia hidup berkecukupan. Bahkan lebih semula ia mengira hidup dalam zona kesempurnaan. Tetapi ternyata semua itu hanyalah bualan. Ayahnya ternyata seorang pria yang telah berkeluarga. Saat itulah ia menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. Keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap wanita yang tak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi nafas dan tempat dengan keluarga Nara. Mereka tidak pernah mau tahu separah apa kerusakan jiwa yang mendera orang yang mereka cemooh. Istri pertama ayah Nara adalah sahabat dekat ibu Nara. Sahabat dekat yang saling mengaitkan janji satu sama lain sejak duduk di bangku sekolah untuk tidak mengkhianati. Begitu istri pertama ayahnya mengetahui apa yang telah terjadi, ia tentu syok berat. Suami yang ia cintai berpaling darinya. Sahabat yang paling ia percaya mengkhianatinya dalam waktu yang sama juga. Nina, anak istri pertama ayahnya, pun tak percaya. Ia nyaris pingsan saat ayahnya mengungkapkan hal itu sendiri. Selanjutnya teror mulai berdatangan sebagai tanda balas dendam, mulai dari pecahnya kaca jendela di rumah hingga lemparan api untuk rumahnya. Nah, lamunan Nara terhenti. Gadis itu tetap diam memandang kosong. "Nara, sayang, kamu ada di dalam kan?" Panggilan itu tak membuat Nara beranjak dari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kemudian ketukan demi ketukan tak bernada mulai terdengar dari balik pintu. "Nara, buka pintunya sayang, ibu mau bicara mengenai kepindahan kita."
Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk mengubur kelamnya masa lalu. Tapi baginya, pindah rumah hanyalah bentuk pelarian diri. Raganya tak akan teraniaya dia lagi. Namun jiwa dan pikirannya telah menyatu dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Nara selama ini. Ia tetap tidak akan hidup dalam damai seperti sebelumnya. Nara bergeming dalam pikirannya yang kalut. Ia mengingat Nina. Gadis itu ingin ia lenyap dari dunia ini. Ingin Nara musnah. Nara tahu apa artinya itu. Nara memandangi tubuh kakunya yang ditumpahi tangisan dan penyesalan yang terlontar dari ayah dan ibunya. Ia tertegun dan mengingat kejadian terasa begitu cepat. Awalnya, ia berniat memutuskan urat nadi tangan kirinya dengan gunting hijau kesukaannya. Awalnya, ia tidak mau melihat orang tuanya menangis hebat sambil memeluknya. Awalnya, ia ingin merasakan rasa sakit yang mendera jiwanya lebih lama lagi. Namun, saat ia menutup mata dan menguatkan diri atas segala risiko perbuatannya tadi, seberkas cahaya putih menyinari dirinya. Sesaat, ia pikir cahaya itu hanya datang dari luapan fantasinya ketika ia sudah berhasil mati. Kemudian Nara tahu, kematiannya akan membawa segala keadaan berubah menjadi lebih baik. Inilah yang diinginkan semua orang. Nara tersenyum, sedikit pun ia tak merasa kesedihan. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai berdengung dalam pikirannya. Sekarang, ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan mental dari orang-orang di sekitarnya. Ia sudah bebas dan hidup dalam kelamaian yang dirindukan. Nara pun menutup matanya, merasakan seluruh sensasi dan kenikmatan damai yang mengalir di sekujur tubuhnya. Berkas-berkas cahaya itu kembali datang dan menyinari tubuhnya, menuntun gadis kecil itu menuju dimensi lain. Iya, dimensi yang akan membawanya menuju keabadian. Nah, setelah saya membacakan sebuah cerita pendek Dilema Nara tadi, tentunya pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi unsur intrinsiknya itu yang bernama tema. Temanya itu berkisaran pada konflik dan kesulitan hidup Nara yang dihadapkan pada dilema keluarga dan perasaan sendiri. Nah, di sana latar tempatnya itu di kamar Nara, yang dimana Nara terbangun karena sinar matahari yang menembus jendela kamarnya. Waktunya itu adalah pagi hari, yang dimana Nara terbangun oleh sinar matahari. Nah, latar suasananya itu adalah sedih dari awal hingga Nara mengakhiri hidupnya. Nah, alurnya itu alur maju, karena dari awal sampai akhir cerpen tersebut jalannya itu konsisten, maju ke depan. Dari Nara dibangunkan oleh pecahnya jendela hingga dia bunuh diri pada akhir cerpen tersebut. Nah, kemudian penokohan. Nah, di sini Nara yaitu protagonis yang mengalami perasaan bingung dan kesulitan dalam keluarganya. Nina adalah anak dari istri pertama ayahnya, Nara, yang terlihat dalam konflik keluarga tersebut. Nah, gadis itu sebagai tokoh bantuan, wataknya adalah pemarah dan dia adalah istri pertama dari ayah Nara. Nah, amanat dalam cerita ini adalah dalam situasi yang sulit itu janganlah sekali-sekali kita mempunyai pikiran untuk bunuh diri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita bisa untuk menghadapi masalah tersebut apapun yang terjadi. Nah, kemudian tentunya ada unsur ekstrinsik juga nih. Nah, yang pertama ada nilai agama. Di sini nilai agamanya itu pada penderitaan dan kesulitan kehidupan. Nah,
Nara menghadapi penderitaan dan kesulitan dalam kehidupannya yang dapat dihubungkan dengan konsep ujian dan cobaan dalam banyak keyakinan agama. Pilihan hidup dan kematian. Nah, di sini pilihan hidup dan kematian Nara itu untuk mengakhiri hidupnya membawa dampak yang signifikan pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, pendekatan ini dapat memunculkan pertanyaan moral terkait hak hidup dan kematian yang mungkin berkaitan dengan nilai-nilai agama. Kemudian, nah di sini pemaafan dan pengampunan terkait dengan konflik dalam keluarga Nara tersebut tadi, elemen-elemen seperti pengampunan dan pemaafan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan belas kasihan dan perdamaian. Nah, di sini juga ada nilai sosial. Nilai sosialnya itu stigma sosial. Nah, dalam stigma sosial, cerita tersebut menyoroti stigma sosial yang dihadapi Nara dan keluarganya karena kondisi yang kompleks dalam struktur keluarga mereka. Nah, stigma ini mencerminkan dalam perlakuan kasar dan teror yang mereka alami dari masyarakat tadi. Kemudian pengkhianatan dalam persahabatan dan percintaan. Nah, di sini pengkhianatan dalam hubungan sahabat dan hubungan percintaan menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Nah, hal ini itu mencerminkan bagaimana rahasia keluarganya dapat mempengaruhi iklan emosional di antara orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian pencarian damai dan kesulitan. Nah, di sini Nara mencari damai sebagai solusi atas kesulitan hidupnya tadi. Nah, ia mencerminkan di sana aspirasi manusia untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah tantangan hidupnya yang membuatnya ingin membunuh diri. Kemudian toleransi dan penerimaan. Nah, di sana cerita mengeksplorasi konsep tentang bagaimana masyarakat seringkali sulit menerima perbedaan dan meresponnya dengan sikap yang tidak toleran. Nah, hal ini mencerminkan dalam penolakan terhadap keluarganya Nara tadi. Kemudian ketidakmampuan untuk mengatasi kesulitan. Nah, di sini Nara menghadapi kesulitan yang begitu besar sehingga ia mencari solusi melalui tindakan ekstrem. Nah, hal ini itu juga menggambarkan kurangnya dukungan atau penanganan yang kuat terhadap mental dari Nara tadi. Kemudian ada nilai moral. Nah, di sini nilai moralnya itu ketahanan dalam menghadapi krisis. Nah, di sini Nara mengalami situasi dalam kehidupannya, namun dia mencoba untuk bangkit meskipun terasa sulit. Nah, ini menggambarkan pentingnya memiliki ketahanan mental dan emosional di tengah-tengah krisis. Kemudian moralitas keluarga dan pengkhianatan. Di sini cerita ini menyoroti kompleksitas hubungan keluarga dan dampak negatif pengkhianatan terhadap kehidupan anggota keluarganya. Nah, ini juga dapat menjadi refleksi tentang pentingnya moralitas dalam hubungan keluarga. Kemudian ada nilai kebudayaan. Nah, di sini nilai kebudayaan itu terdapat dalam stigma sosial. Nah, di sini cerita ini mencerminkan bagaimana masyarakat dapat memberikan stigmatisasi terhadap keluarga yang tidak konvensional, seperti keluarga Nara yang tidak dianggap atau tidak diinginkan oleh semua orang. Nah, hal ini itu mencerminkan bagaimana masyarakat dapat memandang rendah dan mengancam individu atau keluarga yang tidak sesuai dengan norma sosial. Kemudian konflik keluarganya. Di sini konflik keluarganya itu menggambarkan konflik yang muncul dalam hubungan keluarga, terutama terkait dengan rahasia dan pengkhianatan. Nah, ini juga mencerminkan dinamika internal dalam keluarga yang dapat memicu ketegangan dan kehancuran hubungan. Nah, jadi dari cerita tersebut juga pastinya memiliki kesimpulan. Jadi janganlah kita putus asa akan segala hal, dan janganlah kita untuk berpikir membunuh diri untuk menghindari sesuatu hal yang dampaknya itu tidak akan selesai sampai di situ. Nah, sebaiknya kita itu menghadapi masalah tersebut walaupun masalahnya seberat apapun, namun nantinya akan memiliki hasil yang baik ke depannya untuk diri kita sendiri gitu. Baiklah, itulah tadi Dilema Nara karya Alia Halisa. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.